Ya, patah. Patah. Ya, Gimana? gimana ini nggak bisa diberesin lagi? Ya Mesti ganti nih. iya. Udah ajalnya ini rusak. Ya, sudah habis masanya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Saya Puspita si Miau Joko. dan saya Puspita Miau. Ya, Gimana nih? sahabat, kita udah lama banget ya. Iya. Nggak banget sih sebetulnya maksudnya, tapi udah lama lumayan baru bikin video lagi Gak apa-apa lah baru. biar teman-teman kangen. Iya betul. Kangen ke saya aja sih. Jadi baru menyapa lagi ya. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua, sahabat Puspita Miau dan sahabat si Joko dalam keadaan sehat walafiat, Amin, gitu amin, kan. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. Nah, terus apa nih yang mau kita bahas? Ini gini nih, dengar ini banyak dari teman-teman kita yang japri atau yang mendengar kabar-kabar tentang selentingan-selentingan di media sosial atau di televisi Ya. atau ya lainnya lah. Di mana-mana Intinya lah sih, pokoknya di medsos. Jadi bahkan di grup-grup yang khusus GED ataupun anxiety, nah ternyata mereka banyak yang kumat itu. Kenapa itu? Ya, itu karena kemakan berita hoak, kabar hoak gitu kan yang beredar di medsos, beredar di mana-mana gitu. Padahal berita hoax ini kan udah lama ya. Lama banget. Jadi dari beberapa artis yang wafat itu beberapanya diantaranya dikabarkan disebabkan oleh Disangkut pautkan dari GERD ataupun dari gangguan asam lambung. asam lambung. Jadi banyak banget nih. Jadi kasihan nih teman-teman yang masih berjuang untuk bisa proses penyembuhan. Jadi down lagi dong. Ya, jadi sedikit mungkin ada merasakan kumat ya. Jadi sebetulnya tahun lalu juga kita bahas, Iya. Bang, ya kan? Dan sempat itu di channel Puspita Miau itu kita share videonya, Share video penjelasan dari dari dokter ahli, ahli. ya. Dokter Profesor dokter KGEH SPPD Ari Fahrial Sam ya. Iya, betul. Jadi memang ahlinya beliau ini. Nah, tapi saat itu videonya ternyata dihapus oleh pihak dihapus oleh YouTube-nya karena ternyata ada memiliki hak konten hak cipta. hak ciptanya Iya. gitu. Jadi maksud kami sih itu nih, ini loh penjelasan dokter ahlinya loh ada nih gitu loh, gitu kan. Supaya untuk menenangkan teman-teman semua gitu kan. Nah, saat itu tahun lalu tuh berkaitan dengan kematian artis siapa ya? Artis Siapa ya? Lupa, sama sempat heboh juga waktu itu. Dan berita hoak itu juga sama menyebar juga. Dan berita hoak yang sekarang ini pun, yang baru-baru ini pun yang beredar itu pun sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu berulang terus, kita selalu berulang gitu. Entah siapa itu yang menyebarkannya gitu kan ya. Semoga yang menyebarkannya diberi hidayah ya, dan disadarkan bahwa apa yang disebarkan itu tuh tidak benar gitu loh ya. Nah, terus sekarang nih untuk teman-teman yang udah kadung membaca beritanya tersebut gimana nih? Untuk teman-teman yang saat ini yang mungkin lagi turun lagi semangatnya atau kumat lagi, udah untuk sementara telan aja dulu beritanya yang udah terlanjur dibaca. Karena bagaimanapun kita di era media sosial begini itu tidak lepas dengan berita-berita yang tersebar gitu. Kecuali mungkin teman-teman hidup di 100 tahun yang lalu, mungkin nggak mudah untuk mendapatkan informasi gitu. Adapun sekarang kan teman informasi itu tergantung jempol teman-teman. Iya. Jadi semuanya perilaku teman-teman, cara berpikir teman-teman atau informasi yang didapatkan oleh teman-teman kemudian menjadi suatu gagasan atau keputusan itu berada di jempol. Dengan share dikit-dikit, membaca dikit-dikit, ngebuka berita-berita yang sifatnya negatif. Padahal banyak video dari kami juga telah menganjurkan untuk teman-teman yang masih yang masih berjuang dan masih sensitif dengan gangguan asam lambung ataupun anxiety, ya masih awal-awal, yaitu hindari dulu untuk membaca yang mungkin judulnya udah ini nggak usah diterusin dah gitu. Jadi lewatin. Kita cari yang enak-enak aja. Jadi untuk yang masih sensitif,
Yang senang-senang. Jadi atau untuk sementara yang masih sangat sensitif itu lepas dulu dari grup-grup yang di dalamnya itu Isinya hanya mengeluh, mengeluh, dan mengeluh-mengeluh. mengeluh. Kadang kan bukan hanya dari berita hoax saja, tapi kadang dari teman-teman yang lain di suatu grup, kemudian diantaranya ada yang mengeluh tentang suatu penyakit, kemudian terbawa-bawa, akhirnya jadi Sugesti. terbawa perasaan, akhirnya menyamakan, akhirnya terasa juga. Gitu deh, repot kalau gitu. Makanya untuk teman-teman yang masih sensitif, alangkah baiknya untuk menghindari atau ini dulu dah, lepas dulu dari grup-grup yang menjurus kepada yang beresiko kita itu kumat, intinya sih gitu. Jadi lebih baiknya untuk menghindari dulu sementara. Kalau udah kuat baru boleh misalnya mau sharing atau mau minta pendapat dengan teman-teman yang lain gitu loh. Kalau untuk sebatas konsul ya ke dokter, bukan ke sesama penderita gitu loh. Iya. Iya, nah, kalau dari kami sendiri sebetulnya sudah komplit kan ya, dari video-video kami juga ditambah sekarang tulisan-tulisan di IG Puspita Miao gitu, jadi udah komplit. Jadi walaupun teman-teman tidak masuk grup-grup GERD Anxiety, tapi teman-teman memahami itu kan video-video dan tulisan-tulisan kami, insya Allah itu kan justru itu yang bisa lebih cepat menurut saya, karena ini nih berdasarkan dari pengalaman teman-teman yang sudah membaik dan sudah mulai normal kembali, itu mereka justru yang jarang ngeluh, bahkan tidak pernah ngeluh, tapi mereka hanya menyimak video-video, menyimak tulisan-tulisan kami gitu kan, dan juga kalaupun di grup menyimak yang penting-pentingnya itu, lalu menjalankan solusi-solusinya gitu. Nah, itu memang terbuktinya seperti itu teman-teman ya gitu. Jadi ini agak melenceng ya tadi tentang itu, maksudnya ya melenceng gitu, sedikit melenceng dari pembahasan yang awal ya tentang itu, tapi sebetulnya tetap sama aja. Jadi intinya begitu ya. Nah, lalu untuk yang sudah kepalang, nambahin ya, yang sudah kepalang tadi membaca atau mendengar berita-berita hoak seperti itu yang mempengaruhi atau tersugesti akhirnya menjadi kumat, anxiety-nya, kecemasan dan ketakutan berlebihnya menjadi kumat gitu kan. Nah, ya itu anggap saja itu sebagai latihan untuk menguatkan mental teman-teman semua, karena walau bagaimanapun ya seperti tadi Bang Joko bilang ya, kita tidak bisa sepenuhnya selalu menghindar dari di zaman medsos seperti sekarang ini gitu. Walaupun misalnya kita sudah tidak membuka grup misalnya gitu kan, grup-grup yang isinya ya yang itulah masih ada energi negatifnya, ternyata berita tersebut didapat dari FB misalkan gitu ya, atau misalkan dari IG gitu. Walaupun kita nggak mau ngebukanya, tapi nggak sengaja terlintas di beranda, lewat beranda. Jadi seperti itu ya. Jadi anggap aja latihan menguatkan mental, karena memang betul harus dilatih untuk bisa menjadi kuat gitu. Ya, betul sekali. Jadi untuk teman-teman yang sudah kadung membaca dan saat ini sedang drop, kita kembalikan ke awal. Apa yang telah teman-teman baca itu adalah bukan dari ahlinya. Berita yang simpang siur itu bukan dari ahlinya, kecuali dari wartawan atau dari berita yang mungkin dibuat heboh agar dibacalah, agar ya macam-macam dengan tujuan mereka. Nah, setiap permasalahan atau setiap informasi yang nyampe ke kita, baiknya kita itu melakukan menyaringnya atau melakukan tabayun atau mencari penjelasan lebih benar dengan kepada ahlinya, baik itu melalui keluarganya atau melalui keluarga korbannya maksudnya, atau melalui seseorang yang memiliki kekhususan di bidangnya seperti dokter maksudnya. Nah, terkait mengenai keterkaitan antara GERD dan kematian itu sebenarnya sih sudah dibahas oleh ahlinya, yaitu Dr. Syam yang saat ini ya namanya tidak asing lagi di tengah kita. Jadi beliau memaparkan, sebenarnya sih kita sudah share, cuman saya ingin mengulangnya lagi, bahwa asam lambung ini bisa banyak disebabkan gitu loh. Mudah muncul dari berbagai macam penyakit gitu.
Jadi saya garis besarnya itu asam lambung itu hanya efek dari penyakit-penyakit lain. Penyakit ya. Iya. Bisa efek dari penyakit-penyakit lain, bisa juga dari Iya. pola hidup yang tidak baik gitu, yang kurang benar sebelumnya. Iya betul. Dan Jadi juga ibarat dari begini, stres ya. ibarat gini ya. Oke lah misalkan diperiksa, oh karena asam lambungnya tinggi. Ternyata memang korban ini atau yang meninggal ini memang memiliki penyakit yang lain. Misalkan waktu itu Dokter Ari mencontohkannya orang yang mengalami serangan jantung. Ketika orang itu meninggal karena serangan jantung, sebelum serangan jantung kita ada stres, dan stres itu memicu asam lambung. Iya, asam lambung naik gitu loh. Tapi dia udah memiliki kelainan di jantung, akhirnya karena jantung akhirnya meninggal, kemudian diisukannya dari asam lambung, padahal bukan dari asam lambungnya, tapi dari penyakit-penyakit lainnya bisa menimbulkan asam lambung itu naik begitu. Bahkan yang bukan hanya penyakit-penyakit yang vital ya, maksudnya seperti jantung ataupun ginjal, itu penyakit yang mungkin dianggapnya ringan seperti cacingan, begitu juga bisa menimbulkan efek asam lambung tinggi. Ya. Jadi itu hanya efek, bukan bukan kesimpulan paling atas gitu loh, kesimpulan yang paling besar, wah ini meninggalnya dari asam lambung atau ini meninggalnya karena dari GERD. Jadi tolak semua informasi-informasi yang bukan dari ahlinya, alias itu hoax. Jadi untuk teman-teman untuk bisa cerdas, dan bisa cerdas juga untuk memilih berita-berita yang lebih bermanfaat untuk kebaikan teman-teman sendiri, bukan untuk kebaikan kita. Jadi arahkan jempol kita itu dengan ke informasi yang lebih bermanfaat. Jangan mudah penasaran yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Pilihlah, intinya sih cari yang bermanfaat, baik itu bacaan ataupun informasi televisi atau lain-lain. Intinya sih carilah teman-teman sendiri yang lebih paham dan lebih bisa mengontrol keinginan dirinya untuk bisa menyaring informasi tersebut, begitu. Ya. Jadi bagi yang masih sensitif gitu ya, masih dalam proses pengobatan, proses penyembuhan, ya kepo itu enggak baik bagi teman-teman itu ya. Jadi kepo ya, jadi lebih baik, jadi lebih banyak tidak manfaatnya gitu ya kalau untuk kepo-kepo hal-hal seperti itu ya. Lebih baik, jadi harus bisa menahan diri artinya gitu ya, menahan diri untuk nggak kepo gitu. Bener deh, serius deh, nggak kepo itu nyaman teman-teman ya, nyaman nggak kepo tuh. Jadi ya kita jadi teman-teman cukup fokus aja, fokus ke diri teman-teman gitu kan, fokus ke proses penyembuhannya, proses pengobatannya, jalankan disiplin ikhtiarnya, terapinya seperti itu aja udah sebetulnya ya. Insya Allah deh, maksudnya teman-teman akan bisa melaluinya gitu kan, dan bisa terlatih lagi menjadi bodo amat ya, karena udah jelas ya gangguan yang dialami oleh teman-teman itu ya umumnya persentase yang terbesarnya itu kenapa yang buat menjadi kumat seperti itu, anxiety-nya kumat, panic attack segala macam itu karena serangan anxiety-nya, karena kecemasan ketakutan berlebihnya itu gitu loh ya. Gitu. Nah, terus apalagi yang jadi dan ingat teman-teman ya, pahami sebetulnya sih dari video-video kami itu sudah komplit, cukup ya sebetulnya menjadi bekal untuk teman-teman itu ya, bekal yang bisa menemani mungkin ya, dan bisa mungkin membantu teman-teman dalam proses pengobatan dan penyembuhan ya. Nah, untuk hal yang kasus seperti ini, artis meninggal seperti itu segala macam, nah kita tentunya teman-teman semua sudah paham ya bahwa kematian itu sesuatu yang pasti bagi setiap makhluk yang bernyawa ya gitu. Nah, dan semua makhluk yang bernyawa itu sudah memiliki ajalnya masing-masing gitu, sudah memiliki takdirnya masing-masing, tidak harus
tua tidak harus sakit, seperti itu ya. Jadi sebetulnya udah dibahas ya, cukup gitu di video-video kita ya, juga di tulisan-tulisan kami di IG Puspita Miao gitu. Jadi tolong lebih lagi usahanya atau melatihnya, ikhtiarnya untuk teman-teman bisa berserah diri ya, pasrah, menyerahkan segalanya, permasalahan, segala sesuatunya, hidup dan matinya pada Allah. Insya Allah kalau sudah bisa mencapai itu, insya Allah teman-teman walaupun masih sakit, walaupun masih ada keluhan-keluhan, tapi teman-teman menjalaninya bisa tenang. Iya, betul. Itu ya. Ya seperti halnya ya barang ini gitu loh. Ini sebenarnya kan bisa dimanfaatkan buat ya itu alat lah, salah satu alat. Tapi karena sudah rusak ya berarti sudah ajalnya rusak. Jadi setiap yang ada di dunia ini memiliki waktu tertentu yang bisa dimanfaatkan dari barang misalnya ataupun dari manusia itu sendiri. Artinya kehidupan manusia itu memiliki ajalnya di dunia dan kita itu harus pahami. Teman-teman, kita flashback 100 tahun yang lalu. Mungkin kakeknya teman-teman atau buyutnya lah atau orang-orang yang udah lalu. Mereka itu semuanya hidup. Mereka semuanya hidup, ada yang melakukan pola sehat yang sangat luar biasa, ada yang mungkin ketakutan dengan kematian atau ya banyaklah intinya sih. Intinya sih mereka yang dulu hidup itu sekarang sudah nggak ada, diganti dengan kita semua yang berada di atas bumi ini. Kita menggantikan mereka. Artinya mereka yang sehat-sehat yang terdahulu itu udah nggak ada, artinya udah meninggal semua. Kita harus pahami, karena bagaimanapun kematian adalah kesempurnaan dari kehidupan di dunia. Jadi kalau nggak mati ya nggak sempurna, berarti bukan manusia. Iya. Jadi untuk mencapai kesempurnaan sebagai seorang manusia adalah bertemunya dengan kematian. Buktinya ya gitu yang telah saya sebutkan, bahwasanya orang-orang terdahulu mereka sudah wafat, sudah nggak ada. Mereka sudah menemui ajalnya masing-masing, baik mereka itu dulunya sangat kuat atau sangat sehat atau sangat takut atau sangat lemah, mereka semuanya sudah tiada dan sudah terkubur semuanya. Dan kita pun akan akan menyusul mereka, insya Allah. Dan itu adalah suatu kepastian. Dan yang tidak diragukan lagi gitu loh. Jadi untuk itu kita harus bisa meyakini atas ketetapan, atas kehadiran suatu ajal itu kita pertama adalah harus meyakini, harus harus menerima. Dan ini adalah ajal itu bagian dari takdir ilahi. Semuanya sudah ditakdirkan masing-masing, ajalnya pun sudah masing-masing. Dan adapun sakit ya yang disebutkan di informasi ataupun yang tersebar oleh kita, itu adalah suatu penyebab yang kita sendiri sudah tahu. Sebenarnya kita udah pada pinter semestinya. Secara teori kita ini udah pinter. Wah, dia matinya karena jantung, wah dia matinya karena ketabrak kereta, ya dia matinya karena sakit gigi. Itu banyak banget penyebab kematian itu, banyak banget. Bahkan nih, kalau misalkan penyebabnya, walaupun ya penyebabnya itu misalkan bukan penyebabnya, tapi misalkan itu sakitnya itu karena jantung, dia memiliki penyakit jantung, tapi ajalnya itu belum nyampe sampai sekarang, sampai usia di atas 70 tahun juga masih hidup, padahal memiliki penyakit jantung udah riwayatnya udah lama gitu loh. udah pasang ring ya. Tuh. Bisa sampai berkali-kali bahkan pasang ring. Banyak juga yang masih hidup. Itu bukan kakek-kakek, nenek-nenek. Iya. Jadi untuk teman-teman semuanya itu hanya penyebab, dan penyebabnya itu bisa bermacam-macam dan tidak memungkinkan atau tidak memastikan satu penyebab yang memastikan gitu loh, maksudnya. Ngerti nggak sih bahasanya? Saya susah merangkai kata sebenarnya. Jadi suka muter-muter, maaf ya, tinggal dicerna aja lah. Intinya sih sesuatu penyakit itu tidak dipastikan sebagai datangnya ajal. Contohnya misalkan dua orang sama-sama memiliki suatu penyakit yang sama, bisa kan belum tentu dua orang ini mati bersamaan gitu loh. Ngerti nggak? Bisa jadi dari sebab lain atau ya itulah, atau waktu yang ajalnya masing-masing udah ada.
udah ada begitu. Jadi Udah harus untuk sakit. teman-teman harus pahami ya, kembali saya ingatkan, pahami tentang keberadaan kita sebagai makhluk hidup yang pasti akan menemui ajal. Yang kedua adalah kita harus menerima takdir Allah. Kita harus memahami konsep takdir lagi. Bagaimanapun kejadian yang telah terjadi adalah itu atas takdir Allah. Jadi ya selain maksudnya penyakitnya itu hanya penyebab gitu loh. Tapi sebenarnya walaupun usianya masih muda atau sangat muda gitu loh, atau sangat sehat, ketika ajalnya sudah datang, ya dia nggak bisa menolak ataupun mengurangi atau memundurkan, mempercepat atau memperlama. Tapi ketika udah usia segini, ya udah. Makanya kita harus yakini konsep takdir, harus lebih mengimani lagi, harus lebih meyakini lagi, gitu. Jadi ya tugasnya kita manusia ya berdoa dan berusaha tentunya ketika kita diberi gangguan, entah itu gangguan pada fisik ataupun pada psikisnya ya, kita berdoa dan berusaha maksimalkan itu. Dan juga sudah jelas karena ajal itu setiap manusia itu sudah pasti, sudah ada masing-masing ajalnya, ya kita tinggal isi waktu setiap harinya dengan lebih memperbaiki diri lagi tentunya ya, itu buat bekal kita tentunya teman-teman ya, seperti itu ya, setiap waktu, setiap saat, setiap hari perbaiki diri lagi gitu, insya Allah teman-teman ya. Nah, bagi yang sudah kepalang kumat, kan, kumat anxiety-nya dan panic attack-nya, ya tinggal jalankan lagi solusi-solusinya. Kan bukan bagus sekali ini kumatnya. Sebelum-sebelumnya pun sudah pernah kumat, sudah pernah panic attack, gitu kan, sudah pernah serangan anxiety. Jalankan lagi solusinya ya, apapun itu jalankan, yang sudah biasa teman-teman lakukan ya jalankan solusinya, insya Allah itu nggak akan lama kan, hanya sesaat aja kok, panic attack itu hanya sesaat teman-teman ya, anxiety, serangan anxiety juga nggak sampai berlarut-larut. Nah semakin cepat teman-teman bisa menguasainya, bisa mengatasinya, semakin cepat pula akan berlalu. Ya gitu. Nah, yang paling utama tentu saja harus bisa membawa rileks. Ya, harus bisa membawa rileks. Gimana bisa supaya rileksnya? Sudah juga ada tipsnya, saya ulang ya, bisa dengan olah nafas ya, dengan melakukan olah nafas perut ya, NP. Bisa juga dengan bernafas dalam kantung kertas. Kalau ya, dalam botol gimana? Dalam botol. Kekecilan bang tuh botol. Nah, jadi itu udah ada video-videonya teman-teman ya. Semoga sih teman-teman udah pada melihat ya video-video kami. Jadi sebetulnya kalau sudah betul-betul menyimak dan memahami satu-satu video itu udah tenang teman-teman ya. Tinggal jalankan, catat di buku. Kalau sering lupa dicatat di buku. Jadi semacam bikin kamus ya. Iya. Yang penting-penting tuh dicatat. Jadi ketika ini harus gini, ketika ini harus gini, apa gitu, solusinya apa catat. Jadi ketika udah datang, oh lupa nih, udah tinggal buka kamusnya deh, buka bukunya gitu kan. Nah seperti itu ya. Jadi nggak perlu diulang-ulang, apalagi sampai kesana kesini ngeluh, saya kumatin saya ini, itu malah menambah teman-teman itu semakin dalam rasa kumatnya itu, keluhannya itu ya. Kalau diomongin terus, disebarin ke sana sini gitu, nggak perlu. Jadi cukup oke, nih saya lagi kumat, oke, saya gitu umat saya terima, oke, jalankan solusinya langsung. Cuma sesaat teman-teman ya, akan berlalu kembali gitu. Ya. Nah kita udah bicara udah 20 menitan lebih ya. Jadi mudah-mudahan dari apa yang telah kita bicarakan ini teman-teman bisa dipahami. Kalau saya beri ujian, itu kira-kira teman bisa menangkapnya nggak tuh? Apa-apa poin-poin yang 20 menit ini yang kita bicarakan? Jadi jangan sampai udah nggak dapat apa-apa gitu loh, sayang sekali. Jadi saya ingin mengulangnya sedikit ya. Jadi untuk teman-teman bahwa untuk kedepannya bahwasannya setiap informasi itu kita sendiri yang mengandalkan. Jadi untuk gadgetnya teman-teman bisa harus memilih informasi yang bermanfaat untuk teman-teman gitu loh. Jadi jangan mudah baca semuanya, iklan-iklan dibacain semuanya. Begitu. Dan terus yaitu
kita kembalikan ke ahlinya. Untuk masalah ini kita kembalikan ke ahlinya, yaitu dokter yang berbicara bahwasannya tidak ada keterkaitan penyebab kematian itu adalah asam lambung gitu loh ya. Asam lambung hanya bagian dari efek penyakit-penyakit yang lain. Misalkan memang kan benar orang itu mendapatkan menemui ajalnya karena asam lambung, itu udah takdirnya. Itu hanya penyebab. Semuanya banyak penyebab itu, ya banyak banget gitu loh. Hanya penyebab. Tapi bukan berarti itu menjadi suatu patokan. Wah, orang yang punya asam lambung pasti begini-begini. Akhirnya waduh cemas, waduh saya asam lambung begini. Walaupun nggak punya asam lambung, teman-teman semuanya kalau udah 100 tahun udah nggak ada dah. Taruh nggak punya penyakit asam lambung atau GERD ataupun anxiety, 100 tahun ke depan saya pastikan teman-teman udah nggak nonton video kita lagi. Percaya dah. Meskipun nggak punya itu. Jadi ya kemudian yang selanjutnya adalah memahami lagi konsep takdir dan memahami tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa ketika kita hidup ini, untuk apa? Karena bagaimanapun akan menemui kematian. Setiap kita itu pasti, teman-teman. Maka tidak bisa dihindari. Teman-teman setakut apapun untuk menemui kematian itu tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengalihkan fokus kepada yang lain yang lebih bermanfaat. Kalau teman-teman misalkan harus cemas berlebihan dengan kematian, maka solusinya adalah mengalihkan fokus kepada yang lain yang lebih bermanfaat dan membuat teman-teman itu senang. Itu akan mengalihkan teror, takut mati. Maka lakukan pengalihan itu. Jangan diam saja, atau apalagi menceritakan dengan teman yang lain, mendiskusikan, aduh saya takut nih, ternyata gara-gara ini dia meninggal dan ini. Wah, akhirnya makin cemas, semakin difikirkan. Yang ada teman-teman makin jadi dan ya makin awet. Namanya kabar kematian itu akan selalu kita dengar kapanpun, dan itu akan seterusnya akan kita dengar. Dan orang-orang yang telah meninggal, yang sudah meninggal, dulunya juga sering mendengar orang yang lain meninggal gitu. Informasi wafat, informasi meninggal itu sesuatu yang biasa. Di tetangga kita. Itu sesuatu yang biasa. Kita sering tapi nggak biasa bagi pendengar. Makanya kita ya kembali kepada keimanan diri kita, meyakini konsep hidup kita, tujuannya kemana. Dan ya gitulah, kalau memang mungkin masih sangat sensitif, maka alihkan dengan hal-hal yang mengalihkan fokus dari kematian, seperti hobi, seperti apa aja. Teman-teman senang deh, yang bikin teman-teman gembira. Jadi jangan menerima berita-berita yang sifatnya merugikan diri kita. Begitu teman-teman. Ya. Ya, jadi insya Allah semoga poin-poinnya bisa ditangkap, bisa diterima oleh teman-temannya. Jadi sudah jelas gitu ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi, tidak ada hubungan gangguan asam lambung dengan penyakit jantung. Dan untuk penjelasan detailnya dari ahlinya, gitu kan, Profesor Dr. KGH SPPD Dr. Arif Fahri Alsam, itu teman-teman bisa dapatkan linknya di tadi kemarin nge-share di status YouTube ya. Iya. Nah itu saya ada bikin status, kami ada bikin status di IG Puspita Miau ya, ada linknya di situ, link. Atau di komunitas YouTube ada, nanti cari. Oh iya, di komunitas Puspita Miau ya ada. Juga ada saya posting, buat postingan di IG Puspita Miau ya. Jadi silahkan bisa membaca dengan detail penjelasan dari ahlinya, dokter ahlinya ya, yang sudah jelas memang kompeten gitu. Ya. Iya, oke, mungkin sampai di sini kita ungkapkan perasaan hati kita yang sedih juga mendengar teman-teman ngedrop lagi. Mudah-mudahan informasi yang telah kami berikan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membawa semangat kembali untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif dan menjalani hari-hari dengan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat ya teman-teman ya. Insya Allah semuanya juga akan normal kembali pada waktunya. Dengan waktu yang berbeda-beda setiap orangnya tentu saja. Dan mudah-mudahan bisa lebih cepat. Insyaallah. Dan kami doakan teman-teman semua bisa normal kembali dalam waktu yang lebih cepat daripada kami ya. Kami juga termasuk yang nggak cepat ya. Lebih dari setahun itu nggak cepat teman-teman. Tapi alhamdulillah disyukuri ternyata ya.
alhamdulillah semua ada hikmahnya gitu ya. Temukan hikmahnya bagi teman-teman sendiri, pasti ada hikmahnya juga bagi teman-teman semua. Dan hampir 30 menit ini kami memohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat, karena kita tanpa persiapan, jadi kemungkinan banyak salah dari kita. Apalagi mungkin saya ngomongnya kebanyakan ngebulet. Yang banyak justru ngebully mah saya tuh komen-komennya katanya. Alhamdulillah. Bukan ngebully tapi ngebulet. Muter-muter tapi enggak lah, insya Allah poin-poinnya udah jelas ya begitu. Kalau memang nggak bisa mampu memahami kata-kata saya, ya mungkin saya nanti berusaha pakai bahasa yang lain dah. Bahasa planet, bahasa semut. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih atas Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami berdua. Dan mudah-mudahan dapat manfaatnya ini. Ya, insya Allah teman-teman intinya bisa gitu deh yang kita inginkan. Ya. Oke, gitu aja ya. Ya, Bentar. Bentar, kita ngiklan dulu lah enaknya. Nggak asik kalau nggak ngiklan, kalau setiap tayangan nggak ada iklannya itu nggak asik. Jadi kita buat teman-teman yang masih menderita GERD ataupun asam lambung ataupun anxiety atau penyakit-penyakit yang lainnya, kami beriklan untuk teman-teman. Kami menyediakan madu murni hutan, madu hutan murni, yang insya Allah dijamin, dan madu Yaman. Jadi teman-teman yang mencari madu hutan murni baik lokal ataupun madu Yaman bisa menghubungi IG Puspita Miau ya, DM aja, tinggal tanyain. Dan kurma juga ya. Ya, karena memang dua makanan alami tersebut itu juga menjadi bagian dari terapi kami saat dulu kami mengalami gangguan tersebut. Alhamdulillah. Kenapa kita menyarankan kita mempromosikan madu? Karena bagaimanapun madu adalah nutrisi terbaik untuk tubuh. Apalagi teman-teman yang mengalami GERD ataupun anxiety, itu kan nutrisinya banyak yang terkuras gitu. Jadi sangat baik untuk menjaga stamina teman-teman, untuk nggak lemesan, nggak gampang sakit, maksudnya nggak gampang, untuk meningkatkan lah intinya sih. Walaupun lemah, dengan meminum madu yang rutin itu bisa meningkatkan. Insya Allah bisa membantu, sangat-sangat membantu. Dan selain juga untuk stamina dan daya tahan tubuh sudah jelas ya. Madu juga memang sudah melalui penelitian itu sebagai antibiotik alami dan juga anti infeksi, bisa juga untuk mengobati peradangan, itu luka dan sebagainya. Jadi insya Allah teman-teman ya. Iya, kita tunggu orderannya dari teman-teman. Kita tunggu DM-nya siang dan malam, kita check-in. Ya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengorder. Iya, yang udah mengorder kita terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami doakan segera merasakan manfaatnya. Amin. Dan kami doakan juga mudah-mudahan repeat order walaupun udah sehat. Ya, karena memang ya walaupun nggak sakit, kita sehat-sehat aja ya, sekali-sekali sih tetap konsumsi lah. Betul, untuk menjaga stamina dan untuk menjaga melindungi atau untuk perisai seperti itu ya teman-teman. Oke, kita udah terlalu panjang untuk bicara, mungkin teman-teman juga udah malas sekali ngeliat kita. Oke, gitu aja. Yuk, mari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan salam Pancasila. Tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngerti teman-teman.